Ya, DPR pagi ini meloloskan permintaan Trump, yaitu terkait dengan cek senilai $2.000 untuk disahkan, dan kali ini bola panas kembali ke tangan Senat. Saya agak sedikit ragu kalau misalkan Senat bisa melakukan kesepakatan ataupun menyetujui terkait dengan kenaikan angka $2.000 tersebut. Apalagi kalau kita merujuk ke 2 atau 3 bulan ke belakang, justru inilah yang selalu menjadi kendala, angka terkait dengan cek stimulus yang dikeluarkan oleh Kongres, di mana Partai Demokrat versus Partai Republik selalu bersitegang terkait dengan angka. Demokrat menginginkan angka yang besar, sementara Republik hanya menginginkan angka yang kecil. Dengan patokan hal tersebut saja, kita akan menuju kepada kekhawatiran yang mungkin saja sudah terbaca oleh pasar. Itulah sebabnya kenapa emas kembali turun di bawah 1.900. Tapi dengan ekspektasi ataupun ternyata antisipasi dari para pelaku pasar, akhirnya emas enggan untuk mengalami kenaikan. So, bukan stimulusnya yang melemahkan emas, tapi justru ekspektasi ataupun antisipasi market terkait dengan pernyataan ataupun hasil dari Kongres yang akan diraih. Kalau misalkan ternyata tidak capai kesepakatan, maka mungkin yang dikhawatirkan adalah stimulus akan kembali tertunda. Walaupun Departemen Keuangan AS mengatakan bahwasanya stimulus cek senilai $600 sudah bisa dicairkan per minggu ini. Kita akan lihat perdebatan demi perdebatan apakah akan menghasilkan sesuatu atau tidak sebelum akhir tahun, karena kemungkinan potensi ini cukup pelik dan sangat krusial, seperti apa yang sempat dikatakan oleh Presiden terpilih Joe Biden. Well, market tentunya akan mengekspektasikan di tahun 2021 saat Joe Biden mulai memerintah, maka kemungkinan spending ataupun paket stimulus yang jauh lebih besar akan kembali dikucurkan. Itulah sebabnya kenapa kita melihat aset atau risk aset seperti indeks saham mengalami rally yang sangat gila-gilaan. Nah, kali ini kita lihat dari technicalnya sendiri, apakah emas masih bisa melakukan pantulan kembali atau justru akan kembali terbenam. Kita lihat technical view 29 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 29 Desember 2020 per jam 11.14 menit waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan DXY atau Outlook dari US dollar yang sampai detik ini kurang lebih masih bercokol di area 90.10. Dan kita lihat kembali dengan area yang sempat kita sebutkan beberapa kali terjadi dengan adanya doji candle, lalu kemudian yang seharusnya terjadi pembalikan ternyata juga tidak terjadi. Bahkan kemarin kalau misalnya kita lihat dari keberadaan candle yang merah di tanggal 25 Desember, kemudian di hari kemarin lebih tepatnya 28 Desember justru kembali dengan bullish ya. Tapi kalau kita lihat bentukan candlenya kurang lebih 25 Desember berbentuk ini doji ya, mirip doji yang kita sebut dengan shooting star. Kita coba lihat di sini arealnya tail ke bawah tidak ada, lalu kemudian ada tail ke atas. Ya, confirm ini berarti adalah shooting star yang seharusnya akan terjadi penurunan, tapi kembali dengan areal kenaikan, lalu kemudian juga arealnya lebih kepada hanging man. Nah, otomatis yang ini yang akan kita telusuri, apakah dia akan memberikan sinyal untuk penurunan apa tidak. Sejauh ini sampai pagi hari ini dibuka dengan gap down, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Tentunya dengan candlestick berwarna merah ini mengisyaratkan akan terjadinya tekanan. Tapi saya ingin Anda berhati-hati kalau misalkan terjadi areal bawah kembali kurang lebih di zona 89.74 atau mungkin 89.80. Ini adalah areal yang menurut saya akan memberikan sinyal mungkin ada sedikit pembalikan arah ya, sedikit reversal atau konsolidasi sebagai suspected areal double bottom. Tapi kalau misalkan ini hanya zigzag seperti yang sempat terjadi beberapa waktu yang silam, kurang lebih seperti ini, ya konsolidasi lalu kemudian ternyata turun kembali, maka ini bisa saja justru areal 89 ini ditembus lalu kemudian terjadi tekanan yang lebih dalam. Artinya kita mendapati areal tekanan atau new low untuk US dollar. Lalu kemudian kalau kita lihat dari kondisi grafik H4, lagi-lagi areal garis kuning atau trendline kuning yang juga beberapa kali yang silam juga memberikan syarat terjadinya area konsolidasi tapi terbatas. Nah, kali ini pun sama ya, kalau kita lihat dari pola kenaikan, pola penurunan yang terlalu dekat ya, ini selalu nempel di areal garis tersebut, sehingga saya agak sedikit ragu kalau apakah ini menjadi areal yang sangat-sangat kritikal apa tidak, karena beberapa kali siap terjadi, justru dia kembali tertekan ke bawah. Oke, mungkin titiknya kita coba rubah. Bagaimana kalau misalkan titik tersebut kita rubah ke areal ini? Dengan demikian kita akan lebih leluasa melihatnya, clear, bahwasanya memang dia masih belum berada
atau beranjak dari areal tekanan, di mana areal yang sempat terjadi kurang lebih ini terhitung dari sejak tanggal 21 Desember sampai yang hari ini, maka kemungkinan potensinya adalah descending triangle. Nah, kalau seperti ini, otomatis yang akan kita lihat begitu dia konsolidasi mirip dengan apa yang terjadi tadi pagi, maka kemungkinan potensinya justru akan terjadi rejection dan akhirnya tembus areal neckline ataupun kita sebutnya dengan horizontal line. Ya, horizontal line-nya atau neckline-nya berada di zona 90.04 yang sampai saat ini masih selisih 0.6 saja. Oke, kemudian di grafik H1 areal penurunan juga ini relatif datar. Saya khawatir seperti apa yang sempat terjadi beberapa waktu silam. Anda ingat di sini di periode bulan Desember di awal bulan sampai kurang lebih tanggal 11 Desember. Ya, sama sekali dia tidak bergeming, dia masih cenderung tertahan di zona yang sama. Jadi ini bisa jadi memiliki zonasi yang mirip dan kejadian yang mirip juga karena dia cenderung berada dalam zona sideways sampai nanti akhirnya dia salah satunya akan dipecah. Tapi kalau lihat dari urutannya, areal lower high ya, lower high di mana tertinggi pertama di tanggal 21 Desember, lalu kemudian di tanggal 20 Desember semakin menurun, lalu kemudian di tanggal 28 juga semakin menurun. Jadi kemungkinan ini akan depresiasi kembali. Technical view gold 29 Desember 2020 per jam 11.20 menit waktu sebagian barat, high 1882.50 dan low 1873.10, running price 1879.10. Nah, kembali terjebak dengan fase tekanan setelah sentuh 1900 ternyata tidak berhasil melewati zona tersebut. Oke, untuk sementara waktu kita tunda terlebih dahulu karena euforia untuk bullishnya agak sedikit tersendat oleh pernyataan dari Trump yang juga memberikan isyarat harus terjadinya kesepakatan oleh Kongres. Dalam hal ini, Demokrat atau DPR lebih tepatnya sudah menyetujui dan meloloskan ajuan stimulus check senilai 2.000 US dollar dari Trump. Dan kali ini bola panas kembali ke tangan Senat yang sampai saat ini belum memberikan isyarat bahwasanya akan melakukan vote sama sekali. Anyway, areal 1900 ataupun 1906 itu menjadi area resisten penting. Lalu kemudian 1872, of course, the 50% dari Fibonacci retracement juga area penting. Saya sedikit melihat dari kondisi terpisah, yaitu untuk melihat kondisi dari inverted head and shoulder juga. Oke, kalau kita lihat di sini beberapa waktu yang lalu sudah ditembus, lalu kemudian sempat spike sampai 1906. Nah, yang sekarang kita akan lihat apakah ini menjadi areal double top atau tidak. Ya, saya sih tidak melihatnya sebagai double top ya. Kalau saya lihat ini justru nantinya dia akan berbentuk seperti demikian. Ini berarti kita memiliki symmetrical triangle yang artinya 50-50. Kesempatan atau peluangnya adalah bisa menembus zona resisten atau bisa menembus areal support. Areal resisten yang akan menjadi zona penting adalah di zona 1894, berarti sekitar 12 poin lagi dari areal high yang sampai saat ini tercipta yaitu 1882. Sementara areal support itu akan berada di zona 1866. Jadi kita akan lihat polanya dari symmetrical triangle ini kira-kira mana yang akan tembus. Anda bisa lihat dari sini atau Anda ambil tarik yang paling ekstrim sekalian. Ini adalah gambaran kasarnya, jadi tidak perlu sharp sekali, tidak perlu tepat sekali. Yang penting Anda bisa melihat ini adalah pergerakan dalam zona triangle atau segitiga. Lalu kemudian di grafik H1 sedikit mengulas apa yang terjadi tadi malam. Setelah dia turun sampai zona 1869.00, dia sempat spike sebetulnya, ya, sempat spike kembali sampai zona 1896.30. Ya, artinya kalau kemarin Anda mengikuti areal-areal support yang sempat kita tayangkan itu dari Fibonacci retracement ya, itu sangat bermanfaat untuk Anda. Bahkan kita belum melihat area 100%-nya ditembus. Lalu bagaimana kalau Fibonacci retracement 100% ditembus? Itu nantinya barulah kita sebut dengan perubahan tren. Tapi ada satu hal yang sangat menarik di sini, Anda juga terbantu atau kita juga terbantu dengan zona trendline biru. Di mana zona trendline biru ini beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat gunakan dan juga kemarin sudah sempat saya jelaskan kembali bahwasanya inilah areal yang menjadi penentu selama dalam kurang lebih 1 atau 2 pekan terakhir. Anda bisa lihat di sini pergerakan dari 30 November selalu terjadi pantulan di areal garis tersebut ya. Demikian pula yang terjadi tadi malam.
zona 1869 tidak berhasil bergeming, lalu kemudian dia rebound kembali. Nah, pagi tadi atau kurang lebih tepatnya di subuh tadi juga sempat terjadi hal yang sama, penurunan sampai zona 1870 lalu kemudian rebound kembali, dan itu secara kebetulan berada di zona garis merah yang kalau kita kalkulasikan atau kita kelompokkan, maka zona 1869, 1872 ini menjadi area yang cukup penting dan cukup ideal menurut saya untuk melakukan buy. Itu sebabnya kenapa tadi pagi kalau Anda lihat dari pergerakannya seharusnya Anda sudah melakukan buy di 1873. Ya, meskipun lagi-lagi yang menjadi catatan kita adalah kenaikan yang masih relatif tertahan akibat dengan pernyataan ataupun Kongres ya. Kalau misalkan kita lihat dari DPR sudah meloloskan, itu sebabnya kenapa tadi pagi dia spike. Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah penentunya adalah di tangan Senat. Dikarenakan Partai Republik yang menguasai, maka kemungkinan potensi itu yang akan kita nantikan. So, hati-hati saja. Hari ini mungkin swing high, swing low-nya akan sangat tinggi, dan kemungkinan besok pagi kalau misalkan itu terjadi, let's say voting di tangan Senat, maka kita akan lihat apakah spike atau justru akan kembali terbenam. Kalau gagal, maka kemungkinan potensinya bisa saja kembali turun. Tapi menurut saya ada satu hal yang cukup menarik di sini. Penandatanganan yang sudah terjadi seharusnya itu berarti akan dilakukan. Artinya Trump tidak punya kuasa kembali untuk menarik hal tersebut. Meskipun diinginkan, tapi tanda tangan sudah dibubuhkan, dan itu bisa saja menjadi undang-undang kalau memang ternyata Senat menginginkan. Oke, kalau misalkan pun kita lihat dari zona ini aja ya, area garis biru trendline dan juga garis merah. Saya rasa garis merah Anda bisa abaikan, saya hapus sedikit situ ya. Jadi kita akan melihat dari pola ini saja. Garis trendline biru itu ada di 1872. Jadi kalau misalkan pun nantinya dia turun ke sini, seharusnya di sini akan terjadi pantulan. Meskipun lagi-lagi pantulan kemungkinan yang paling tinggi akan tercipta di 1884 atau 1888. Jadi ini adalah PR utama kita. Setelah itu kalau ini berhasil diloloskan, maka kemungkinan 1894 atau 1892 itu akan menjadi trigger yang paling penting dari grafik daily chart, di mana areal tersebut merupakan areal yang kita sebut tadi areal triangle. Ya, kemudian di grafik H4-nya pun kalau misalkan kita lihat dari polanya, H4 juga memiliki pola yang tidak beraturan sebetulnya, sehingga disinilah sebabnya kita bisa mengacu kepada keraguan, tapi juga bisa mengacu kepada bentuk triangle tadi. Ya, ini yang memungkinkan pergerakan akan sedikit seru dan juga agak sedikit memanas. So, untuk hari ini, saya masih prefer untuk melakukan buy on dip di area 1873 ataupun 1875, which is secara idealnya adalah Anda bisa lakukan buy-nya di teritori 1869 ataupun 1872. Lalu kemudian target TP pertama 1880 dan TP kedua adalah 1886.00. Stop loss-nya di 1867.00 dengan catatan kalau Anda nantinya ternyata memiliki area buy di zona ideal 1869, maka silakan SL dan TP tentukan dan sesuaikan oleh Anda sendiri. Dan ingat, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.